Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Air mata Ibu Pertiwi seakan tidak ada yang mengusapnya. Tidak ada yang menghibur derita tangis Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi hanyalah diberi janji dan bualan akting para setan-setan yang berkedok dasi dan sorban. Apakah kita para umat pilihan Allah ingin menjadi pengikut manusia durjana, merasa diri kita ini baik namun kita sebenarnya jahat, merasa diri kita pandai padahal diri kita bodoh, merasa kuat namun sebenarnya kita lemah, merasa paling dekat dengan Tuhan padahal sebenarnya kita jauh, dan menjadikan hal itu sebagai topeng dan bersembunyi di balik tirai agamanya. Mereka tidak bisa apa-apa, terlebih lagi katanya negara ini adalah negeri yang demokrasi. Rakyat bisa menyatakan pendapat dan kritikannya. Mulut mereka dibungkam tanpa diberi makan, tubuh mereka dipenjara dan tidak diberikan hak-haknya. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjalar kemana-mana. Lihatlah jeritan hati rakyat kecil yang tidak berdaya. Mereka hanya menanti mukjizat dari Tuhannya. Mereka butuh makan, bukan butuh doa-doa dari pemuka agama bayaran. Mereka butuh makan, bukan janji-janji manis sorga hayalan. Mereka lapar, yang diharapkan mereka adalah makanan. Di samping itu sering pula terasa ketegangan batin, yang memukul jiwa, merasa tidak tentram, gelisah yang kadang-kadang terasa ada sebabnya dan kadang-kadang tidak diketahui. Ia yang mengaku sebagai abdi Tuhan, namun tindakannya menyimpang syariat agama, serta tidak dijalankan dan kesalahan pun dicampakkan olehnya. Padahal orang yang menjadi benar-benar abdi Tuhan, dapat mengendalikan hawa nafsunya. Siang malam penglihatannya selalu terang. Ia tidak disesatkan oleh hayalan kita adalah manusia yang sombong dan munafik. Kita adalah manusia yang tidak tahu diri, miskin harta, miskin ilmu, terlebih lagi menginginkan negeri ini makmur sejahtera, namun hati dan mulut kita tidak bersih. Di antaranya ketegangan batin yang dirasakan orang. Ia tidak mau mematuhi nilai-nilai moral dan agama dalam hidupnya. Ia tahu bahwa yang salah itu salah, akan tetapi ia tidak mampu menghindarkan dirinya dari berbuat salah itu, dan ia tahu mana yang benar, akan tetapi tidak mampu berbuat benar. Itulah sebabnya maka kadang-kadang kita mendengar seorang penjahat besar, maling hak rakyat, pencuri, perampok dan pelanggar susila, memberi nasihat seolah-olah dia adalah orang yang betul-betul baik. Tidak jarang pula, kita melihat pemain-pemain judi dan wanita serta para pelanggar hukum yang dengan segala dalih dan alasan menentang ajaran agama, mengejek pemimpin-pemimpin, bahkan berusaha mencelakakan mereka.
Orang-orang itu terkadang sadar bahwa di dalam dirinya ada konflik yang terpendam di alam ketidaksadarannya. Yang pantas menyambut kemunculan Satrio Piningit adalah manusia abdi Tuhan. Biarkan para bajingan yang mengambil hak rakyat akan menerima karmanya dan balasannya, karena ada hak rakyat yang diambil itu, ada hak anak yatim piatu, orang jompo dan para kaum duafa miskin. Mereka sangat kesulitan bahkan hanya untuk makan saja sekali sehari. Pantaskah bajingan tersebut disebut abdi Tuhan atau iblis berbaju manusia? Rupanya orang-orang yang gelisah, yang di dalam dirinya bertarung berbagai persoalan yang kadang-kadang dia merasa tidak berdaya menghadapi persoalan atau problema itu. Perjuanganku lebih mudah, karena hanya mengusir penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit, karena melawan bangsamu sendiri. Ucapan ini telah terbukti yaitu banyak rakyat melawan pemerintah, dan pemerintah sesuka hati kepada rakyatnya. Banyak bangsa Indonesia yang dipecah belah oleh kepentingan politik yang mengatasnamakan agama, dan berujung pada kekuasaan. Merdeka hanyalah suatu jembatan. Meski jembatan itu emas, namun jembatan itu terbelah dua, yaitu, satu ke dunia, sama rata, sama rasa, satu ke dunia, sama ratap, sama tangis. Perkataan ini telah terbukti tentang kaya dan miskin, yaitu tentang kesejahteraan rakyat. Orang kaya akan tetap merasakan kekayaannya tanpa memikirkan orang di bawahnya. Mereka hanya ingin hidup bersama dengan orang kaya di sekitarnya. Orang bawah tetaplah menjadi orang bawah. Namun mereka merasakan kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Padahal negeri ini adalah negeri yang kaya akan sandang dan pangan. Serta negeri ini berasal dari rakyat gotong royong. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Perkataan ini telah terbukti karena sebagian para umat membenci para pahlawannya. Contoh kecil yaitu Sang Proklamator. Tidak mungkin Sang Proklamator ingin merusak negara ini, yang telah ia perjuangkan sampai ia memerdekakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.